eh, abdi bangsa, sebagai ASN, sebagai pegawai negeri itu memang salah satu harapan dari hasil bekerja itu adalah memiliki rumah, ya. Makanya ada impian gitu. Kenapa ASN atau mungkin aparat dan sebagainya itu kalau toh dipotong 3% itu enggak masalah karena mereka kan penghasilannya tetap. Ya, tetap per bulan, bahkan kenaikannya pun inflasi segini ini naik, BBM naik, pasti pegawai negeri duluan yang gajinya naik. Sehingga potongan 3% itu buat mereka nggak terasa. Tapi apakah ini ada manfaatnya? Itu lain soal. Nah, Gitu. Saya termasuk yang ikutan tapera. Tapera. Udah berapa tahun, Pak? Saya itu kan kayak pertanyaan. Tapera, tape dong. Kayak capek nggak gitu loh. Tapi katanya nih, Pak, ada 125.000 orang gitu. Katanya belum, ini nih Pak, dananya belum keluar katanya. Alah, yang kata BPK itu toh. Hampir 125.000 pensiunan belum keluar. dapat rumah atau belum dapat duitnya. Itu masih terbengkalai apa gimana tuh, Pak? Wah ini, saya sendiri informasikan baru seperti itu. Detailnya seperti apa. Tapi kalau BPK, mungkin BPK-nya juga, tapi bagus ya BPK berani ya. Mungkin dia sedang mencoba memperbaiki kinerjanya karena kemarin tuh agak bonyok kan. Harus membayar oknum sekian puluh triliun. Ya. Ada oknum BPK untuk mengeluarkan wajar tanpa anggunan, tanpa peraturan, wajar tanpa pengecualian itu dibayar 40 miliar cash. Oleh Kementan kalau nggak salah, oleh mana itu? Dan uangnya disimpan di sebuah rumah di Jakarta Selatan. Kebayang nggak? Rumah yang nyimpen uang 40 miliar. Kalau itu pecahan 5.000, bisa jadi tembok itu. Mungkin karena kasus itu kemudian BPK berani menyuarakan ini. Ini ngeri loh, pemerintah sedang kenceng, tapera, tiba-tiba ada info BPK menyampaikan fakta. BPK loh ini, negara loh ini. Benar Pak. Menyampaikan fakta bahwa ada hampir 125.000 orang belum dapat rumah atau malah belum dapat pengembalian. Setelah berapa tahun itu? Padahal kemarin Muldoko baru bilang, tenang, dijamin aman. Oh, ini. Wah, saya tadi Saya mau nanya juga gimana gitu Pak. Iya. Loh, bukan maksudnya gini. Kalau memang tapera itu berfungsi dengan baik, gak ada dong catatan itu. 5 orang aja belum dapat rumah itu sudah dianggap prestasi kok. Ini 125.000 hampir belum dapat rumah dan belum dapat pengembalian dana. Wah, iya masalah Mas. Berarti internal taperanya pengurusnya belum firm. Apalagi datanya katanya juga yang udah meninggal atau juga ini katanya juga nggak balance Pak datanya. Antara kan disebutnya penabung ya. Antara penabung, data penabung dengan yang ada, saya kok jadi was-was lagi, ini bisa kejadian lagi seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen, itu kan produk-produk yang apa ya, income-nya itu berasal dari uangnya masyarakat. Benar. Gajinya, potong ya, pembayaran dan sebagainya. Wah ini kok saya termasuk yang pesimis loh kalau tapera ini, meskipun nanti baru berlaku tahun berapa? 2027 ya? 2027 Pak. Dan itu kan 3 tahun lagi, 1000 hari lagi berlaku, wah ngeri nih kalau nggak dibenerin. Jadi mungkin maksudnya baik ya. Kan tujuannya tapera itu apa? Supaya masyarakat yang belum punya rumah dapat rumah. Nggak tahu caranya gimana. Dengan patungan dari gaji-gaji itu, namanya disubsidi. Yang udah punya rumah, subsidi silang. Subsidi dari tabungannya itu diambil untuk membangunkan masyarakat yang belum punya rumah. Ya, jadi misalnya misalnya patungannya itu 300.000, cuma perlu berapa? Perlu 1.000 orang untuk membantu lagi mungkin untuk dapat 300 juta. Jadi 1.000 orang membantu 1 orang untuk dapat rumah senilai 300 juta. Rumah apa ini? Ukuran 30 atau 20 kayak. Kekecilan. Kos-kosan dan ngos-ngosan. Kalau rumahnya itu harga 600 juta, misalnya berarti dia perlu berapa ribu orang lagi untuk mensubsidi. Jadi tiap 10.000 orang, tiap 2.000 orang mensubsidi 1 orang. Iya. Yang gajinya di 10 jutaan loh ya.
Ada nggak 2.000 orang bergaji 10 juta menyumbang 300.000 untuk terwujudnya satu orang yang ingin punya rumah. Terus duit dia kembalinya kapan? Nah, duit dia ini loh, yang diambil 300.000 kali 2.000 orang ini kan jadi tidak masuk akal lagi. Bapak rada pinter ya Pak hitung-hitung. Wah, saya ini di rumah saya buka warung Madura, padahal saya orang Jogja. Tapi balik lagi nih Pak, soal BPK. Katanya datanya itu nggak sama, nggak sinkron. Nggak Ya itu sinkron. tadi, maka dibenerin dulu datanya, Mas. Nanti ini kan kolega saya yang kerja di BPK mungkin akan saya telepon. Wah, orang dalam. Objek, Mas. Saya telepon nanti. Teleponnya gimana tuh Pak? Halo? Tempat kemarin ya? Karena kita biasa ngopi di tempat kemarin. Ini maksudnya, Mas wartawan. Ketika sebuah program ini umpet-umpetan, nggak transparan di awalnya, atau diajak dulu orang berdebat untuk menguji program ini beneran visible atau tidak, akhirnya jadi begini. Banyak kok pemerintah ini seolah-olah memberikan produk hukum diam-diam. MA kemarin meloloskan soal usia itu juga diam-diam. 4 hari, Mas. Mahkamah Agung nih rekor nih. Dalam tempo 4 hari mulai dari sidang saya memutuskan selesai. Padahal banyak kasus-kasus yang boro-boro 4 hari. Udah mungkin nunggu waktu lama belum juga diputuskan. Ini artinya seperti juga Tapera itu. Kok ada kesan mungkin ya Diburu-buruin. Diketuk palu sebelum Pak Jokowi lengser. Mungkin ya. Apakah mungkin? Ini pertanyaan. Apakah mungkin Pak Prabowo juga tidak terlalu yes dengan program Tapera ini? Maka Pak Jokowi mengeksekusinya untuk kepentingan itu. Itu kan gitu kan. Tapi ntar kalau misalkan yang kayak gini nih Pak, data nggak signifikan. Sama kayak 2 bulan, 3 bulan yang lalu nggak Pak? Apa itu? Bansos. Bisa jadi. Akhirnya kan bisa jadi loh. Ini kan kita jadi kecurigaan karena pernah terjadi, kita jadi curiga, ya nggak? Iya benar. Karena pernah terjadi, bansos hanya difokuskan kepada wilayah-wilayah yang ditarget, bukan orang yang memerlukan, sampai ada yang menuntut itu, sampai ada class action mengenai penerima bansos yang tidak seharusnya menerima, sampai ada class action kan? Banyak. Jangan-jangan juga Tapera ini bisa digunakan seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham Pak. 2027. Digunakan. 2 tahun kemudian pemilu 2029. Bisa jadi nanti ada sekelompok masyarakat di sebuah wilayah yang ditarget akan disampaikan misalnya gini, mau punya rumah, pakai duit Tapera. Pilih kami, rumah kita bangun mulai dari pondasi. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Iya. Itu yang dikhawatirkan, Mas. Berkaca dari bansos kemarin yang ditarget itu masyarakat yang punya suara. Bisa saja digunakan seperti itu. Maka jangan sampai ada celah-celah seperti itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada. Jangan keadilan sosial rakyat itu dipikir ketika untuk ngumpulin duit seperti ini. Iya. Ya kan? Duitnya kemana kita nggak tahu. Dan itu ada aturan yang aneh loh. Diputer-puter kayak Pak. Nah, ini begini. Kemarin itu saya ada yang protes. Warga depan rumah saya protes katanya, Pak, itu Tapera itu yang mengusulkan adalah Partai Merah dan Partai Putih. Saya bilang gitu. Loh, adik apa enggak baca? Kalau yang bentuknya masih RUU itu, kalau dibaca beberapa pasal itu, tidak ada dalam peraturan yang baru ini. Yang pertama, bahwa seharusnya keanggotaan atau karyawan atau staf atau siapapun yang ditarget menjadi peserta ini diminta datang ke Tapera untuk membuka. Artinya itu kan sukarela. Siapa yang mau aja. Yang mau silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak ada dalam aturan itu adalah bahwa yang sudah punya rumah nggak wajib. Udah punya rumah. Misalnya tabungan perumahan. Loh, kita sudah kredit ya. Kan nggak harus, kan kita harus ngasuh kreditnya itu. Iya kan, kalau kita udah kredit rumah. Benar. Jadi kita udah kredit rumah nih.
Artinya tiap bulan kita mengeluarkan uang untuk rumah itu. Tiba-tiba tapera apa sih? Ya. Tabungan perumahan. Gua udah punya. Ini tinggal ngangsu. Ya tapi 300.000. Wah, berkurang kan. Nah ini adilnya nggak ada. Di RUU yang dicetuskan oleh Partai Merah dan Putih itu ada. Itu maksudnya, makanya kalau udah teriak-teriak itu seolah-olah tahu, padahal nggak tahu loh. Makanya ini hati-hati soal tapera. Ya. Tapi Bapak ada bocoran nggak Pak Jokowi ini kayaknya akhir-akhir ini kayaknya digonjang ganjing mulu gitu masalah kayak gini kayaknya. Sekarang ini menurut saya ya, bos itu udah nggak peduli lagi soal pencitraan, udah nggak peduli lagi. Pokoknya dia agenda-agendanya diselesaikan untuk memuluskan jalan berikutnya itu aja udah. Jadi kalau sekarang coba berani nggak Big Boss itu mengadakan survei tingkat kepuasan masyarakat? Pak, rokok mati. Saya udah biasa. Saya lebih baik menghisap yang mati-mati. Karena saya pernah menghisap yang hidup ngelawan.